Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari akhir pekan kita mulai dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini adalah kitab Yeremia pasal 39. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10 telah datang Nebukadnezar Raja Babel beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Sedekia, dalam bulan yang ke-4, pada tanggal 9 bulan itu terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal Sarezer, pembesar dari Sinmakir, panglima, dan Nebusyazban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Sedekia, Raja Yehuda, dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan Taman Raja, dengan melalui tembok pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Sedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat, kepada Nebukadnezar, Raja Babel, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Sedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api. Lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaraan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal bunyinya. Bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebusyazban, kepala istana, dan Nergal Sarezer, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel mengutus orang. Mereka mengutus mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya, supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya bunyinya, "Pergilah kepada Ebed-Melek, orang Etiopia itu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang, nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku." Demikianlah firman Tuhan. Perlindungan dan pembelaan bagi yang setia. Atas kesetiaan Yeremia terhadap Tuhan, dengan terus menyuarakan firman Tuhan, ia diluputkan dari derita pembuangan. Bahkan tindakan itu datang dari pihak Babel. Dan atas tindakan Ebed-Melek yang sadar akan tindakan tidak adil yang dikenakan kepada Yeremia, dengan cara menyembunyikan Yeremia dari tangan musuh, ia mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Meskipun situasinya kalah, ia tetap akan hidup. Tuhan menjauhkan dari kebinasaan.
Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, dari sini kembali kita diingatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang melindungi dan membela umat-Nya yang setia. Jika kita setia pada tugas tanggung jawab sebagai umat, bahkan dengan berani menyuarakan firman Tuhan, meski ada resikonya, Tuhan akan melindungi. Dan jika kita dengan kritis menyadari sebuah ketimpangan yang secara sengaja dikenakan terhadap orang lain, serta dengan teguh membela hak sesama kita itu, Tuhan pun akan membela kita. Maka mari belajar dari perlindungan dan pembelaan Tuhan terhadap Yeremia maupun Ebed-Melek. Setialah kepada Tuhan dengan menyuarakan serta menghidupi firman-Nya. Saksikan bahwa di tengah kejatuhan sekalipun, Tuhan masih memberikan keselamatan. Bukan hanya keselamatan kekal, tetapi keselamatan berupa diluputkannya kita dari peristiwa yang merenggut kehidupan. Kita akan menemukan untung di balik kemalangan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk setia kepadamu dengan terus berani menyuarakan kebenaran, bahkan menegakkan apa yang benar. Sehingga kami yakin di balik tantangan, bahkan resiko yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dan Engkau yang akan menolong, melindungi, dan membela kami. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini, mengucap syukur kami memasuki akhir pekan, dan kami akan melanjutkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Mohon kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.